Oke, karena kebanyakan yang udah siap nih buat kuis pada malam hari ini, maka kita akan mulai aja. Dimana teman-teman untuk malam ini, alhamdulillah ya kita bakal ada giveaway lagi kayak minggu kemarin gitu. Jadi harus semangat dan jangan pantang menyerah deh. Jangan mudah menyerah gitu ya. Tenang aja soalnya karena soalnya banyak gitu. Soalnya banyak. Jadi tenang aja kalau misalnya di awal-awal masih salah, gak apa-apa, masih ada soal-soal berikutnya yang insya Allah bisa teman-teman jawab gitu ya dengan benar. Nah, siapa nih yang udah persiapan? Wah, Masya Allah, Kang Jul udah menghafal Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, tapi Kang Jul kan ini kuis komtiknya tentang IT ya, Kang Jul. Jadi kalau bisa sih untuk kedepannya menghafalnya tentang IT juga ya. Itu juga bagus, nambah bagus lagi kalau misalnya hafalannya ditambah juga sama materi-materi tentang IT. Oke teman-teman, karena mungkin teman-teman juga nanti takutnya ada yang udah ngantuk ya, dan takutnya kemalaman kayak minggu kemarin, jadi kita akan mulai aja kuis Weekend IT with Komtik pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai ya. Teman-teman handphonenya udah disiapkan, silahkan untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang lupa mungkin ya caranya gimana, silahkan teman-teman tuliskan di kolom pencarian kahoot.it. 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 Oke, sudah teman-teman? Sudah, Teh. Oke. Bentar ya. Nah, sebelumnya jangan lupa nanti kan bakal masukin nickname nih. Nickname teman-teman jangan lupa. Pas masukin nickname silakan untuk screenshot. Screenshot ya nickname teman-teman itu sebagai bukti kalau misalnya nanti teman-teman dapat giveaway. Ya, itu sebagai bukti kalau teman-teman udah ikutan quiz weekend IT with Komtik pada malam hari ini. Jadi siapa tahu nanti teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan giveaway itu. Jadi jangan lupa pas di nickname, tuliskan nickname teman-teman, mau apa aja namanya, mau siapa aja namanya, silakan tuliskan aja di nickname-nya dan jangan lupa di screenshot. Oke teman-teman, silakan masukkan PIN-nya 5925181. Masuk di kahoot.it, terus masukkan PIN 5925181. Oke, baru satu orang, baru dua orang, baru tiga orang, 5, 6, 7, 'Yuk yang lainnya silakan silakan, baru 8 orang nih, baru 9. Yang baru bergabung silakan masukkan di kolom pencarian kahoot.it. Setelah masuk silakan masukkan PIN 5925181. Masukkan PIN 5925181.
Oke, baru 10 orang. 11. Baru 11 orang. 12 orang. Yuk, yang lainnya silakan untuk masuk. 13 orang. Oke, yang lainnya. 12 lagi ini 12. 13. 12 orang. Oke, ini udah semuanya. Yang ada di room ini udah. Oke, sekarang udah 15 ya. Kita tunggu sampai jam 20.25. Kalau sudah jam 20.25, kita mulai aja. Oke. Bentar, saya belum masuk. Oke, silakan sok-sok. Komplit teh, udah 17 tuh. Oke, siap nih ya. Jamnya juga udah menunjukkan jam 20.25. Oke, sudah siap semuanya. Kita mulai ya. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Quiz Weekend 2021. 3, 2, 1. Soal pertama. Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafik komputer. Biru, gambar yang menggunakan warna yang banyak. Kuning, gambar dengan perpaduan garis, warna, dan piksel sehingga membentuk gambar. Hijau, gambar dengan perpaduan dan kotak dan piksel sehingga membentuk lukisan. Oke, waktunya habis. Dan ternyata jawaban yang benar adalah merah, gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafis komputer. Dan ternyata dari jumlah tadi yang gabung 17 ya, 17 ternyata yang bisa menjawab hanya berjumlah 8 orang. Dan yang menjawab benar hanya 1 orang. Berarti ini soal yang cukup sulit ya. Cukup sulit karena mungkin belum tahu. Nanti kalau tadi sudah dikasih tahu pasti semuanya bakal jawab benar. Nah, tenang aja masih ada pertanyaan yang lainnya. Jadi siap kalem aja. Dan mengingatkan bahwa kalau waktunya itu durasinya itu cuma 20 detik ya teman-teman. Jadi harus digunakan seefisien mungkin waktunya. Jangan kelamaan mikir atau kelamaan searching. Silahkan pilih aja yang sesuai hati nurani aja ya. Oke, kita lanjut aja nih ya ke soal nomor 2. Tenang aja, untuk soal ini kita akan bahas nanti di akhir, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Tenang aja, masih ada tersisa soal-soal yang lain. Oke, next. Sebelumnya kita lihat dulu siapa skor tertinggi untuk sementara ini. Dan ternyata yang menjawab benar adalah Bobo aja yuk, siapa ini? Oke, Gas, tenang Bobo. aja. Bobo aja Welah ya. Bobo aja yuk nanti setelah beres kuisnya. Oke, kita next ke soal kedua. Berikut ini adalah aplikasi browser kecuali merah Mozilla Firefox, biru Google Chrome, kuning Opera Panjapa, hijau Internet Explorer. Aplikasi browser kecuali, ingat ya ada kata kecuali. Oke, waktunya habis. Dan jawabannya adalah Opera Panjapa. Dan alhamdulillah untuk soal ini ternyata kebanyakan menjawab benar. Dari tadi 17 peserta yang bisa jawab 14 orang dan ternyata yang benar ada 12 orang. Berarti untuk pertanyaan ini cukup mudah. Oke, kita lihat skor sementara sekarang. Ternyata masih aja Bobo aja yuk memimpin. Disusul oleh Taslim Universe. Disusul lagi oleh Nickname, Rewards, dan Nisa. Oke, semangat teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pemanfaatan internet yang paling tepat adalah merah nonton drakor, biru main game, kuning bermain Binomo, hijau e-learning. Yuk, semuanya pasti bisa jawab ini. Gampang sekali ini teman-teman semua. Ini pasti semuanya bakal betul nih. Kalau nggak betul, keterlaluan banget. Oke, ternyata masih aja ada yang salah teman-teman ya. Mungkin mereka adalah orang-orang korban dari Binomo ya, sehingga menurut mereka pemanfaatan internet yang paling tepat itu adalah bermain Binomo. Tapi untuk yang membuat soal di sini, ternyata pemanfaatan internet yang paling tepat itu adalah e-learning. Oke, untuk pertanyaan atau soal ini ternyata masih gampang, meskipun ada yang salah-salah, mungkin beda persepsi aja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelumnya kita lihat dulu skornya. Oke, ternyata di urutan pertama masih aja si Bobo ini memimpin, tapi ternyata si Nickname dan Nisa berhasil ini untuk menyusul ketertinggalan. Sehingga Pikor dan Taslim Universe tergeser oleh mereka. Tenang aja, masih ada soal-soal yang lainnya. Kita lanjut. Yang lainnya, semangat terus. Mengapa kita perlu aware terhadap keamanan? Merah terhindar dari penipuan di internet, biru terhindar dari penyalahgunaan hak akses, kuning terhindar dari pencurian akun dan data pribadi, atau hijau semua benar. Pasti semuanya ini juga bakal betul nih jawabannya. Dan kita lihat, jawaban yang benar adalah hijau, semua benar. Dan ternyata masih aja ada yang salah nih ya. Kayaknya sih kurang fokus, ini gagal fokus ya. Mungkin tadi tersalip atau dari tadi salah, jadi kurang fokus. Jadi silakan untuk tingkatkan kefokusannya ya teman-teman. Karena soalnya udah mau habis ini. Ingat ya, ada giveaway. Tapi ingat, tujuan utamanya jangan giveaway, tapi karena Allah aja. Untuk mencari ilmu dan pengetahuan ya, biar dapat pahala. Kalau yang namanya giveaway itu cuman poin tambahnya aja. Kita lihat skor sementara. Masih aja si Bobo mempertahankan posisinya di nomor 1. Disusul oleh Nickname dan juga Nisa, Pikor dan Taslim Universe juga terus menyusul di antara kelima ini. Dan yang lainnya jangan putus asa, masih ada soal-soal yang lainnya, meskipun sedikit lagi, tenang aja, mungkin ada keajaiban nanti di tengah-tengah bisa menyusul yang lainnya sehingga bisa ada di podium pertama, kedua, atau ketiga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa itu cuki, koki, apa itu? Merah, data dari website yang disimpan pada server. Biru, data dari website yang disimpan pada browser. Kuning, data dari website yang disimpan pada email. Atau hijau, semua benar. Yuk. Cuki, dan jawabannya benar adalah
Biru, data dari website yang disimpan pada browser. Ternyata yang menjawab benar ada 8 orang dan yang sisanya menjawab salah. Dan mungkin ini pertanyaan atau soal yang cukup mungkin sebagian orang ada yang tahu, sebagian juga yang belum tahu. Dan kalau misalnya yang belum tahu, nanti jangan lupa untuk bukan menonton ya, tapi untuk mengikuti pembahasan dari soal atau pertanyaannya supaya menjadi tahu ya. Dan kita lihat skornya. Ternyata Nisa berhasil mengalahkan nickname Ajayu turun drastis sehingga Nisa ini bisa mengejar kekalahan. Bukan mengejar kekalahan ya, maksudnya bisa menyusul dari tadinya yang di posisi 3 atau posisi 2 akhirnya bisa berhasil di posisi pertama. Kemudian Taslim Universe juga yang tadinya di posisi kelima sekarang bisa ada di posisi kedua. Nickname juga tetap aja di posisi ketiga, Pikor juga tetap di posisi keempat. Tapi ternyata si Bobo ini kenapa Bobo? Kamu udah Bobo sekarang? Makanya sekarang udah kesusul nih sama Nisa ya. Ayo bangun dulu Bobo, jangan dulu Bobo ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa penemu bahasa pemrograman JavaScript? Merah, Tim Berners-Lee. Biru, Peach. Kuning, James Gosling. Hijau, JetBrains. Siapa ini penemu bahasa pemrograman JavaScript? Dan ternyata jawabannya Brandon H. Dan yang benar hanya ada 3 peserta. Yang lainnya ini hampir sama keseluruhan ya. Ternyata masih banyak yang belum tahu siapa sebenarnya penemu bahasa pemrograman JavaScript ini. Dan tentunya sekarang jadi tahu setelah mengikuti kegiatan kegiatan quiz weekend IT with Comtik ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya sekarang. Ternyata pemrograman JavaScript ini ditemukan oleh Brandon H. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat skor sementara. Ternyata nickname berhasil menyusul Nisa. Nisa akhirnya tergeser oleh nickname. Taslim Universe juga tergeser, Pikor. Dan ternyata ada pemain baru yang bisa masuk ke 5 besar. Ada K2. K2 itu kalau nggak salah juga drakor ya. Dan ternyata tadi si Bobo kayaknya bener-bener Bobo deh. Udah ada di alam mimpi. Soalnya sekarang udah ke 5 besar. Ya. Dan buat nickname Nisa, ayo semangat ya. Semangat terus, jangan sampai tergeser lagi sama pemain-pemain yang lain. Dan untuk pemain-pemain yang lain, terus semakin semakin semangat, semakin fokus gitu sehingga bisa mengejar ketertinggalannya. Karena soalnya tinggal sedikit lagi teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum berubah nama menjadi JavaScript, apa nama lain dari JavaScript? Apakah merah ECMAScript, biru Java, kuning LiveScript, atau hijau? Semua jawaban salah. Yuk sebelum jadi JavaScript, jadi Java apa dulu nih? Dan ternyata jawaban yang benar adalah kuning, LiveScript. Dan ternyata tidak ada yang menjawab benar. Kenapa ini tidak ada yang menjawab benar? Apakah ini soalnya sangat sulit? Ataukah benar-benar belum ada yang tahu? Belum ada yang Atau tahu. oh benar-benar gak tahu. Oh kemana aja nih Shopee? Shopee baru hadir. Bobo aja yuk. Oh bobo aja, kamu benar-benar bobo ya dari tadi ternyata. Dan tenang aja teman-teman semua. Nanti soalnya bakal dibahas sama si pembuat soal. Mungkin ini nanti si pembuat soal bakal bercerita panjang gimana namanya bisa jadi JavaScript gitu ya dari LiveScript gitu ya. Dan ini benar-benar menurut saya sih ilmu yang bermanfaat buat kita semua karena kita benar-benar sebelumnya belum tahu dan akhirnya kita tahu gitu bahwa nama sebenarnya itu atau awal namanya itu apa dan sekarang kita jadi tahu gitu ya. Ini benar-benar menambah ilmu dan pengetahuan kita.
Dan kita lihat skornya apakah berubah? Ternyata tidak berubah karena barusan tidak ada yang bisa menjawab benar. Dan tetap nickname masih unggul atau berada di posisi pertama, disusul oleh Nisa dan disusul oleh Taslim Universe, kemudian ada Vicors dan ada Kak 2. Tenang aja, tenang aja, tenang aja. Yang ketinggalan nggak apa-apa, naik angkot aja. Nggak apa-apa, masih ada, insya Allah ya. Masih ada kuis-kuis weekend selanjutnya. Dan jangan sampai ketinggalan lagi gitu ya. Karena ya seru gitu ya. Selain seru-seruan, bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Kalau misalnya sekarang ada yang ketinggalan, terus gak bisa ikutan kuis, teman-teman bisa ikutan gabung nanti di pembahasan soal atau pertanyaannya. Jadi teman-teman gak bakal rugi gitu. Nggak rugi karena misalnya udah nggak ikutan kuis, terus rugi banget gitu, sedih. Tenang aja, karena teman-teman gak bakal rugi dengan ikutan di pembahasan soalnya gitu. Setidaknya teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Oke, kita ke soal berikutnya. AutoCAD adalah singkatan dari kata merah, Auto Computer Architecture Design, biru, Auto Computer Architecture Drawing, kuning, Auto Computer ID Decoration, atau hijau, Auto Computer ID Design. Oke, waktunya hampir habis ini teman-teman. Oke, dan jawaban yang benar adalah Auto Computer ID Design. Dan ternyata yang menjawab benar hanya ada 2 peserta. Dan tenang aja, saya maklumi juga karena saya yang bikin soalnya. Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan teknik informatika. Tapi karena yang namanya Komtik ini merupakan organisasi yang emang bukan dikhususkan buat anak teknik informatika, tapi semua jurusan yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Makanya ada materi AutoCAD, karena AutoCAD ini merupakan suatu software yang digunakan di teknik sipil dan juga teknik industri. Jadi gak ada salahnya buat teman-teman teknik informatika yang pengen belajar AutoCAD juga bisa, kayak gitu. Oke, kita lihat skor sementaranya. Apakah berubah? Ternyata tetap Nisa, Taslim Universe, peringkat 2 masih di kelima besar. Sekarang soal yang akhir gitu ya, soal akhir ini. Dan lihat soal berikutnya, gambar bitmap ada merah menciptakan pada grafis komputer, biru gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik piksel dan warna tertentu, kuning gambar yang menggunakan warna yang banyak, atau hijau gambar dengan perpaduan kotak dan piksel sehingga membentuk lukisan. Dan jawaban yang benar adalah biru, gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik piksel dan warna tertentu. Ternyata dari soal atau pertanyaan ini hampir semuanya bisa menjawab benar. Sisanya mungkin masih ada terkecoh atau misalnya emang benar-benar belum tahu sehingga jawabannya ngasal. Tapi tenang aja, ini jawabannya ada di Google kalau misalnya nggak dibahas di sini juga ya. Kalau misalnya waktunya nggak mencukupi. Dan kita lihat skor sementara sekarang. Ternyata masih nickname di posisi pertama, disusul dengan Nisa, dan Picors berhasil menggeser Taslim Universe di posisi ketiga. Oke, dan sekarang adalah soal terakhirnya teman-teman. Ini menentukan siapakah yang akan berada di podium pertama, kedua, dan ketiga, dan menentukan mendapatkan giveaway, gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman bisa menjawabnya dengan sebaik mungkin, kayak gitu ya. Dan untuk teman-teman dari angkatan 2020 tenang aja, karena giveaway ini khusus buat angkatan-angkatan 2020 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada angkatan selain dari angkatan 2020 yang berada di podium pertama, kedua, dan ketiga, mungkin kita akan menentukan lagi siapa yang akan mendapatkan giveaway-nya. Bisa dengan tambahan soal, bisa juga dengan melihat
posisi terakhirnya di mana gitu, atau dari kebijakan para, bukan panitia tuh ya, kebijakan dari para pengurus yang bikin soalnya kayak gitu. Oke, supaya tidak menghabiskan waktu yang banyak, ini dia soal terakhir untuk Quiz Weekend IT with Komtik pada malam hari ini. Aplikasi bawaan text editor di dalam Windows adalah merah text edit, biru limpad, kuning notepad, atau hijau gedit. Ayo semangat ini menentukan siapa yang akan mendapatkan giveaway-nya teman-teman semua. Semangat. Dan jawaban yang benar adalah notepad, dan hampir semuanya menjawab benar. Ternyata untuk soal terakhir ini alhamdulillah semuanya, bukan semuanya, hampir semuanya menjawab benar, dan mungkin soal ini hampir semuanya sudah pada tahu jawabannya. Dan kita lihat nih siapakah yang akan menjadi pemenang di winner of quiz. Pemenang Quiz Weekend IT di minggu ketiga ini. Siapa ya kira-kira? Dan ini dia jawabannya. Selamat kepada Nick sebagai ranking 3, Picors ranking 2, dan di posisi pertama Nisa. Selamat untuk nickname Picors dan Nisa. Nah, sebelumnya oke, kita absen dulu nih. Nisa yang mana? Silakan Nisa untuk bersuara. Apakah dari angkatan 2020 atau angkatan dari mana? Silakan Nisa, ada Nisa? Halo Nisa. Suara dong Nisa. Gimana suara Nisa? Nisa yang lagi viral bukan? Aduh, lakur. Oh, lagi di luar. Dari angkatan 2020 benar ini? Iya teh, kelas A itu. Yeay, selamat kepada Nisa. Berhasil mendapatkan ranking pertama di Quiz Weekend pada minggu ketiga ini. Selamat ya Nisa. Jangan lupa nanti kirimkan screenshotan nickname-nya ke Kang Indra. Oke? Dan jangan lupa di quiz-quiz berikutnya harus ikutan lagi. Dan jangan dulu keluar, jangan mentang-mentang udah dapet giveaway, berhasil menduduki podium pertama, terus keluar, nggak mendengarkan dulu penjelasannya, karena rugi banget kalau misalnya nggak ikutan pembahasan dari setiap soal dan pertanyaannya. Karena inti dari kuis ini adalah menambah ilmu dan pengetahuan ya teman-teman. Oke, di posisi kedua ada Picors. Siapa ini Picors? Silakan Picors bersuara. Halo Picors. Oh, 2 kali berturut-turut ini Husni ya. Minggu kemarin berhasil juga menduduki posisi kedua ya minggu kemarin juga. Ya teh, runner Ya. up terus. Iya, alhamdulillah sekarang juga masih ada di posisi kedua. Tapi alhamdulillah harus bersyukur dong Husni, karena setidaknya masih bisa mempertahankan posisinya di juara kedua. Meskipun tidak di juara pertama, tapi masih bisa mempertahankan daripada nggak sama sekali gitu kan. Dan ini Husni merupakan salah satu peserta atau anggota Komtik 2020 yang tetap setia dari awal sampai sekarang mengikuti Quiz Weekend IT ini. Jadi kita harus mengapresiasi Husni yang selalu setia mengikuti Quiz Weekend ini ya. Jangan sampai ini ya, Husni, jangan sampai beli kalau misalnya nggak dapat giveaway karena udah 2 kali ini. Harus Siap, terus siap. terpacu buat menang lagi ya. Harus ada di posisi pertama. Oke, kita sebut yang ketiga. Di posisi ketiga ada nickname. Dari tadi nickname ini ada di posisi pertama. Pada akhirnya ada di posisi ketiga. Gak apa-apa, yang penting masuk ke 3 podium gitu ya. Ke 3 besar gitu, yang penting dapat giveaway-nya. Nickname siapa nickname? Silakan bersuara nickname. Nickname? Ada ini nickname? Atau gak mau giveaway buat saya aja? Halo nickname. Nickname masih ada?
Atau shock karena mendapatkan ranking 3? Nickname? Halik Didis. Oh, siapa nickname? Nova nickname? Sanes. Siapa tuh ini nickname? Gak mau giveaway. Muntah aya kumaha teh? Kalau gak ada, kita sesuai kesepakatan aja, kesepakatan bersama. Apakah kita akan menunggu nickname bersuara sampai si nickname ini, sampai kita selesai pembahasan soal atau pertanyaan. Kalau misalnya si nickname ini gak ada terus, berarti kita diskualifikasi dan kita ganti. Ataukah kita mau tetap si nickname aja yang dapat juaranya, yang mungkin nanti bakal nge-WA ke Kang Indra siapa ini nickname. Jadi gimana nih buat para pengurus, si nickname mau didis aja atau kita tunggu aja? Tunggu dulu. Sampai kapan nih harus nunggu? Semenit. Jadi gimana ini, ada yang bilang katanya dis aja, ada yang bilang nunggu. Kalau misalnya di dis, kita lihatnya mau di mana? Mau lihat di posisi keempat? Menunggu itu sakit. Iya, bener Teh banget. Sabi nu ngomong teh Teddy itu. Jadi siapa ini nickname kok gak ada? Atau buat saya aja ini? MC mah gak pernah dapat giveaway. Alah. Di Swentos lah. Oke, benar ini kita dis aja. Soalnya saya gak mau tanggung jawab nih kalau misalnya si nickname di kemudian hari nagih atau misalnya beli gara-gara udah dapat di posisi ketiga terus tiba-tiba misalnya menghilang. Di dis gitu aja, takutnya gitu. Jadi gimana ini, benar dis aja? Gimana ini kakak-kakak? Mana? Mau kita dis? Kita ganti ke posisi keempat. Tapi di posisi keempat itu kita dis juga, soalnya bukan dari angkatan 2020. Aduh. Mohon maaf ya. Jadi gimana ini teman-teman? Mau dis aja? Mending das. Gas. Gas. Kalau yang keenam itu tadi siapa? Gak tahu. Yang keenam. Yang kelima. Ada yang tahu teman-teman tadi yang kelima siapa yang ingat? Misalnya saya teh yang kelima gitu. Kang Jun. Di sana nggak ada ya teh cantuman urutan itunya. Biasanya kan sok aya teh. Iya, gak ada. Ntar dicek dulu ada gak ya. Soalnya kalau di soal terakhir mah biasanya yang adanya itu cuma 1, 2, 3. Sangak. Oke, karena di sini gak ada ya, gak ada yang rekapan juara 4, 5 kayak gitu. Dan juara 4 tadi udah tahu katanya dari angkatan yang bukan 2020. Dan di podium ketiga gak ada juga yang ngaku, otomatis kita akan mencari pemenang di posisi ketiga. Ini khusus angkatan 2020. Dan khusus buat teman-teman yang
bukan pemenang di giveaway minggu ini. Jadi khusus buat Husni sama tadi Nisa nggak bisa ikutan dulu karena ini khusus buat yang belum ya. Jadi buat Ahmad Sanusi, buat Hanifah, terus buat Neng Bulan, Shopee, Pini, Ziadatun boleh ikutan. Ini untuk memperebutkan posisi ketiga. Ada pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Oke, caranya teman-teman tinggal kayak minggu kemarin ya. Nanti saya akan bacakan soalnya atau pertanyaannya. Oh, Ziadatun angkatan 19. Bener, angkatan 19 atau 20? Oke, katanya buat meskipun angkatan 2019 itu tetap bisa ikutan karena bukan mentor dari Jaki. Kalau misalnya angkatan 19 tapi mentor Jaki itu nggak bisa ikutan ya. Jadi ini khusus angkatan 19 dan 20 yang bukan mentor dari Jaki. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah siap semuanya? Jadi gini, pas misalnya saya kasih pertanyaan, teman-teman cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet jawab dengan cara kalau misalnya mengacungkan tangan, terkadang ada orang-orang yang nggak ada aplikasi buat ngangkat tangan. Jadi teman-teman cukup langsung sebutkan namanya masing-masing. Misalnya saya kasih pertanyaan, 1+1 adalah jawabannya, langsung saya sebutkan nama saya, Ertin teh, misalnya. Udah gitu aja. Nah, nanti saya pilih siapa yang tercepat. Silakan untuk menjawab. Kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Ngerti kan? Jadi harus ada suaranya. Oke, siap ya semuanya. Pertanyaannya adalah, mana ini pertanyaan? Deg-deg. Bentar ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu software yang digunakan dalam desain grafis. Saya, Siapa namanya? Ziadatun. Ziadatun. Bisa diulang teh? Nggak bisa. Ayo. Putus-putus suaranya. Ayo, jawabannya apa? Kita Adobe. hitung sampai 5. Adobe. Adobe apa? 1, Ya liuran. 2, 3, Shopee, 4, 5. Shopee, Ziadatun apa jawabannya? Adobe. Jawabannya kurang tepat. Oke, siapa lagi yang bisa? Shopee. Corel Draw. Jawabannya benar. 1 poin untuk Shopee. Pertanyaan selanjutnya.
Sebutkan 3 pengurus Komtik angkatan 2018. Shopee Shopee. angkatan 18. Detila Ruslawati, Fauzan Abdurrahman, Ertin Mariam, Muhammad Rifki Renaldi. Oke, 1 skor untuk Shopee. Yang lainnya semangat. Berarti Shopee jadi 2 skor. Yang lainnya semangat, masih ada kesempatan. Pertanyaannya adalah string, integer, float, double, boolean, char, array, object dalam programming termasuk tipe. Ada yang bisa jawab? Ini jawabannya cuma 1 kata. Tipe Dan data. ada di minggu kemarin. Ada yang bisa jawab? Shopee Shopee. termasuk tipe data. 1, 2, Tipe 3. data. Apa jawabannya? Tipe data. Bisa lebih jelas? Tipe data maybe tipe X. Jawabannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Shopee jadi jawabannya apa? Tipe data. Yakin? Jadi jawabannya apa? Bisa eta bener. Nanya deh. Yakin. Yakin. Benar. Berarti karena Shopee sudah mendapatkan 3 skor, sedangkan yang lain masih belum mendapatkan skor, berarti sudah diputuskan bahwa Shopee berhasil mendapatkan ranking 3 di Quiz Weekend IT with Komtik pada minggu ini. Selamat Shopee. Yeay. Tokopedia. Nuhun. Ya, selamat untuk para pemenang pada minggu ini. Semoga bisa bermanfaat ya dari hadiah atau giveaway-nya gitu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang belum berhasil mendapatkan giveaway pada minggu ini, tenang aja, kalem aja. Insya Allah di weekend lainnya, di quiz-quiz lainnya, teman-teman bisa mendapatkan giveaway-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan, niatkan karena Allah ikutan kuis ini dan tentunya buat menambah ilmu serta pengetahuan teman-teman semua. Yang namanya giveaway itu cuman poin plus atau bonusnya aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi pembahasan dari setiap soal dan pertanyaan. Ini adalah nilai yang benar-benar nilai yang bisa didapatkan buat teman-teman semua, baik yang dapat giveaway ataupun yang nggak dapat giveaway. Ini tujuan utama diadakannya Quiz Weekend IT ini. Nah, untuk soal yang pertama. Bukan ini. Sorry.
Aduh, ngurangan. Alah, bentar. Ngarasakeun nanti coba menit oge. Kemana kalau luar? Masih ada Anissa, ada Hanifa, ada Husni, ada Shopee. Nah, ini soal pertama. Jawabannya adalah gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafis komputer. Nah, berhubung si pembuat soalnya nggak bisa hadir di kuis ini, jadi nggak bisa dibahas. Ini jawabannya ada di Google. Silakan teman-teman kalau penasaran apakah jawabannya benar atau salah, silakan untuk googling aja ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Berikut ini adalah aplikasi browser kecuali. Jawabannya adalah Opera Panjapa. Yang bikin soal ini adalah siapa, Kang Nopan atau Kang Rizky? Kalau nggak salah. Atau Kang Nopan, silakan aja. Bukan, teh. Bukan, Oh, bukan. oh, bukan, siapa yang bukan? Bukan Nopan. Iya, bukan. Oh, berarti Kang Rizky. Kalau bukan Kang Rizky, Kang Rifki. Oh, ya benar, Kang Rifki. Bener lagi. Kang Rifki kalau nggak salah. Kadang dijelasin penginten teh. Hah? Teh. Kadang dijelasin penginten dah. Atau mah tos ieu atau bade dijelasin wae. Itu sama angkatan 2020 nanyanya. Tolong Oh, jelasin. Gimana adik-adik? Mau dijelaskan atau enggak katanya? Panjapa. Jelaskan, Hah? Opera Panjapa mah acara. Jelaskan aja. Secara singkat we Kang, nah habat Opera Panjapa. ya mohon. Nya kami Mozilla Firefox atau browser tiasa diinstal di desktop sareng Android. Kami Google Chrome sami oge tiasa diinstal di desktop sareng mobile Android atau iPhone. Terus kami Opera Panjapa eta teh acara TV di Trans 7. Kami Internet Explorer eta teh browser bawaan Windows 8, Windows 7 sareng anu sebelum-sebelumnya. Nah, itu Itu dia penginten. jawabannya. Iya, siap. Itu jawabannya ya, teman-teman sekarang udah tahu. Oke, pertanyaan yang ketiga masih dari Kang Rifki ini. Pemanfaatan internet yang paling tepat adalah kayaknya harus dijelaskan nih. Karena tadi masih ada yang jawab bermain binomo. Iya teh pemanfaatan internet yang paling tepat adalah kan kami nonton drakor teh Ertin jagona main game dia mah tos jarago kami pemegat mah kami bermain binomo eta mah kami bermain binomo mah eta mah anak buah Budi Setiawan kami nu Siapakah itu? e-learning ya taruh kentah ke anak buahna E-learning. kami e-learning aktivitas kuliah online teh eta teh termasuk e-learning. E-learning itu adalah elektronik atau pembelajaran elektronik. Tapi itu penginten teh. Oke, berarti udah tahu ya teman-teman semua jawabannya. Yang paling tepat adalah e-learning. Sebenarnya pemanfaatan internet itu bisa aja semuanya tepat menurut persepsinya masing-masing. Tapi di sini yang paling tepat adalah e-learning. Karena kita lihat dari sisi positifnya. Lebih banyak yang mana, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu aware terhadap keamanan? Jawabannya adalah semua benar.
kayaknya ini mah nggak perlu dijelasin ya. Semuanya juga pasti pada tahu. Di sini ada kata terhindar dari penipuan, penyalahgunaan, dan pencurian. Kayaknya sama semuanya, jadi nggak perlu dibahas. Terus ini si Cuki nih. Ini yang bikin Cuki. Yang bikin soal ini adalah Kang Ihsan. Silakan Kang Ihsan. Ya, izin menjelaskan teh. Ya. Ya, jadi apa sih itu cookie? Jadi cookie itu data dari website yang disimpan di dalam browser atau di sisi kliennya. Nah, kenapa nggak ada server? Karena kalau di server itu session bukan cookie. Nah, terus cookie itu misalkan contohnya misalkan kalian nih pernah login di sebuah website. Nah, pada saat login itu kan disuruh masukin username dan password atau email address sama password. Nah, biasanya di bawah password itu suka ada fitur remember me atau ingat aku. Terus ada checkboxnya gitu, di checklist atau enggak. Nah, kalau di checklist terus login, maka artinya kita mengaktifkan cookie. Jadi data-data kita itu bakal disimpan di browser. Contohnya misalkan kita pakai browser Google Chrome. Nah, bisa dilihat cookie-nya. Itu dengan melakukan inspect element. Misalkan klik kanan terus inspect element atau shortcutnya itu Ctrl plus Shift plus I. Nah, di menu inspect element itu bisa dilihat cookie-nya, cookie data kita. Nah, terus tujuan cookie itu buat apa? Jadi misalnya nih kita login di akun website. Nah, ada waktunya itu tuh. Misalkan kalau cookie itu bisa dikasih waktu misalkan tiap 1 hari atau tiap berapa jam sekali itu habis cookie-nya. Jadi kita harus login lagi. Nah, kalau misalkan waktunya belum habis nih, kita udah login di akun website, terus kita nge-close browsernya, terus atau matiin laptopnya, terus kita nyalain lagi laptopnya, buka browser ke websitenya lagi, dan masih login gitu, artinya cookie-nya masih ada gitu, jadi belum habis. Seperti itu cookie. Oke, terima kasih Kang Ihsan. Nah, itu dia penjelasannya ya teman-teman. Pasti semuanya sekarang nambah pengetahuannya insya Allah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapa penemu bahasa pemrograman JavaScript? Jawabannya Brendan Eich. Ini yang bikin soal ini itu Kang Nopan ya kalau nggak salah. Kang Rizky. Kang Rizky. Kang Rizky. Ada Kang Rizky? Ada teh. Sok gimana celah kenapa Brendan Eich? Soalnya tadi Ayanu salah. Oke teman-teman. Jadi ada 4 pilihan ya. Ada yang namanya Tim Berners-Lee. Nah, Tim Berners-Lee ini adalah penemu dari World Wide Web gitu ya. Sekaligus juga dari penemu HTML sama CSS. Nah, kalau Brendan Eich ini merupakan salah satu penemu JavaScript gitu ya. Kemudian James Gosling itu adalah penemu Java. Kemudian JetBrains ini adalah penemu bahasa pemrograman Kotlin gitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 yang sangat rancu gitu antara Tim Berners-Lee sama Brendan Eich. Dua-duanya itu merupakan programmer dari Netscape gitu ya. Tetapi Tim Berners-Lee ini mengembangkan HTML sama CSS, tetapi Brendan Eich ini memikirkan bagaimana cara untuk memanipulasi penemu dari HTML dan CSS itu. Makanya si Brendan Eich ini membuat bahasa pemrograman JavaScript gitu ya. Mungkin jadi seperti itu. Ya, oke Kang Rizky, terima kasih. Nah, itu dia ya teman-teman penjelasan secara singkatnya siapakah tokoh-tokoh ini, penemu-penemu siapa. Dan ternyata jawaban yang benar untuk penemu dari pemrograman JavaScript adalah Brendan Eich. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sebelum merubah nama menjadi JavaScript, apa nama lain dari JavaScript? Ini masih pertanyaan dari Kang Rizky kalau nggak salah ya. Tadi nggak ada yang benar ini jawabannya. Gimana Kang Rizky bisa Tadi kan diceritakan? nggak ada benar ya. Iya. Sebenarnya ECMAScript itu benar.
Tetapi si ECMAScript ini merupakan sebuah standarisasi atau gabungan dari JavaScript dan JScript gitu ya. Dari LiveScript sebenarnya. Jadi sebelumnya JavaScript itu sebenarnya nama JavaScript ini adalah namanya LiveScript gitu ya. Tetapi ketika waktu itu Java itu ya, bahasa pemrograman Java itu sedang popularitasnya tinggi, makanya si Bernard Eich ini merubah namanya menjadi JavaScript gitu ya. Agar orang-orang itu berpikiran bahwasannya JavaScript ini merupakan turunan dari Java. Padahal berbeda jauh antara Java sama JavaScript gitu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, siap Kang Rizky, makasih. Sekarang jadi tahu lagi nih sejarahnya kenapa namanya bisa jadi JavaScript, awalnya apa dulu namanya ya. Sekarang nambah lagi ini pengetahuan kita. Selanjutnya ini pertanyaan dari saya, AutoCAD adalah singkatan dari kata apa? Tadi yang jawab benar itu cuma 2. Jawabannya adalah Auto Computer ID Design. Itu bisa cari aja di Google ya. Soalnya kalau misalnya untuk opsi yang lainnya, yang warna merah, biru, sama kuning itu asal-asalan aja. Itu ya teman-teman. Jadi googling aja lah kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut lagi. Atau misalnya nanti akan ada materinya dari saya, namanya singkatannya itu apa, tinggal dilihat aja dari materinya. Kemudian di soal nomor 9, gambar bitmap adalah, jawabannya adalah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik, piksel, dan warna tertentu. Nah, jawabannya itu teman-teman bisa googling juga, karena kebetulan si pembuat soalnya nggak bisa hadir. Sama kayak tadi si gambar, tadi yang soal yang pertama, sama pembuat soalnya, dan nggak bisa hadir, jadi nggak bisa dijelasin. Intinya, itu jawabannya, dan kalau misalnya masih penasaran, silahkan googling aja. Dan sekarang masuk ke soal yang terakhir. Aplikasi bawaan teks editor di dalam Windows adalah, jawabannya adalah Notepad. Ini soal dari siapa ini teh, Kang Rizky? Masih Kang Rizky gitu? Atau Kang Ya, Nopan? Oh, Kang Rizky, masih Kang Rizky. So, Kang Rizky gimana? Nah, jadi sistem operasi ini membawa aplikasi teks editornya masing-masing gitu ya. Jadi Ya. kita itu misalkan pengen ngoding nih, gak punya aplikasinya kayak Visual Studio Code. Nah, gak usah khawatir sebenarnya si sistem operasi ini sudah menyediakan teks editornya masing-masing. Di Windows itu ada Notepad, kemudian di macOS itu ada text edit gitu ya. Kemudian di Linux itu ada Leftpad sama Gedit. Nah, sebenarnya kalian itu bisa ngoding web di Notepad juga gitu ya. Gak perlu yang namanya Visual Studio Code sebenarnya. Tetapi Notepad ini kekurangannya itu tidak ada IntelliSense, kemudian ada suggestion code gitu ya. Kemudian adanya extension. Nanti ketika si aplikasinya udah berkembang gitu ya, udah lebih besar, menggunakan Notepad ini kurang baik gitu ya. Sehingga kita membutuhkan text editor yang lebih kompleks ya. Contohnya Visual Studio Code, Atom, Sublime. Nah, banyak yang lainnya gitu ya, dan masih banyak lainnya. Oke, terima kasih Kang Rizky. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasan soal pada minggu ini ya. Nah, silakan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak seputar soal yang tadi atau soal yang minggu kemarin? Kayaknya nggak ada ya, atau belum ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa aja di grup Komtik. Oh, ada Shopee, ada pertanyaan Shopee. Gak ada, Kak. Oh, nggak ada. Ya, kirain ada. Ya udah, kalau misalnya belum ada dan nanti menemukan kesulitan atau kebingungan mengenai IT, silakan teman-teman bisa langsung aja PC di grup Komtik atau di grup Jakinya masing-masing gitu. Insya Allah kami dari para pengurus, kalau misalnya kami bisa menjawab, pasti kita bantu jawab. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jawab, insya Allah dicarikan jawabannya gitu ya. Atau cari solusinya bersama gitu, bukan masing-masing. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semua, untuk Quiz Weekend IT with Komtik pada hari ini telah selesai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita pelajari dan kita lewati di malam ini semoga bisa bermanfaat.
bagi kita, dan diingatkan kembali untuk yang belum gabung grup Jaki, silahkan untuk bergabung ya teman-teman. Karena pastinya kalau misalnya teman-teman gabung di grup Jaki, teman-teman akan mendapatkan keuntungan dan manfaat-manfaat yang banyak insya Allah gitu ya, yang tentunya bisa membantu teman-teman ke depannya, khususnya mengenai IT, khususnya teman-teman ada di wilayah IT atau dunia IT kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dan kesusahan, insya Allah dibantu gitu ya. Nah, teman-teman semua, untuk quiz weekend IT minggu ini dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, untuk mengikuti kegiatan quiz weekend IT ini, niatkan karena Allah, dan tentunya ini semata-mata karena Allah dan untuk menambah ilmu serta pengetahuan dari teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum juga berhasil mendapatkan giveaway-nya, jangan menyerah, terus semangat. Insya Allah di lain kesempatan teman-teman mungkin bisa mendapatkan giveaway-nya. Tapi teman-teman meskipun nggak dapat giveaway, ingat teman-teman udah bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang tadinya teman-teman nggak tahu jadi tahu, yang tadinya teman-teman nggak bisa jadi bisa, kayak gitu ya. Baik, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.